comment, and script chat. Halo Kalori Lovers, selamat datang di channel YouTube Niki Motor. Kali ini kita lagi ada project untuk ngerjakan VX200. Ini mobil tahun 2008 ya. Jadi guys, ini mobil dikirim dari Lampung ya. Yang punya ini orang Lampung. Jadi kita dapat tugas untuk memasangkan, beliau ini punya perangkat audio yang bagus-bagus, tapi karena banyak sekali beliau bingung nih mau penempatannya bagaimana segala macam. Awalnya saya ditanya, kok saya mau pasang audio, barang saya udah punya sendiri, tapi prosesor saya ada dua. Nah, karena kita pernah bikin video dengan memakai dua prosesor, makanya kita cek dulu, Om punya barangnya apa aja, ya di listing dah tuh satu-satu. Punya speaker 2 set ya kan, punya amplifier 2 biji ya kan, ada subwoofer ya kan, prosesornya juga ada 2 biji gitu. Nah, beliau ini pengennya di mobil ini bukan hanya front seat yang enak gitu, jadi seluruh kabin mobil ini suaranya pengen dibikin enak gitu. Nah, terus center speaker juga pengen difungsikan ya kan, jadi bukan konsep audio konvensional yang beliau pengen nih. Nah, jadi karena kita ini menobatkan diri menjadi car audio solution ya, jadi kita harus mengakomodir apa yang dibutuhkan sama user ya. Jadi kita jabanin, mulailah kita diskusi ya, tukar pikiran, kita kasih saran penempatannya. Ayo kita lihat dulu produk-produk yang beliau punya ini apa aja. Ini speaker utamanya memakai Ground Zero Anniversary 25 years ya. Jadi ini juga menarik teman-teman, karena di Niki Motor ini kita jarang banget ya, bukan jarang lah, Ground Zero malah belum pernah kita setting ya. Jadi kita juga pengen memperkaya wawasan, karakter suaranya seperti apa sih. Nah, karena kita sebagai konsultan audio, kita harus punya wawasan yang luas banget tentang segala macam produk. Jadi kita bisa kasih solusi yang lebih luas ke user ya, begitu. Ya, jadi Ground Zero ini ada 2 set, two-way, depan dan belakang. Kita taruh di speaker depan dan pintu tengah ya. Pintu tengah, kebetulan mobil ini sudah ada tempat buat tweeter OEM-nya ya kan. Sudah cakep di dalam pilar. Kita tidak rubah, jadi kita pelempatan seperti OEM placement, ya kan? Nah, di bagian mid-range, jadi mobil ini konsepnya three-way ya. Di bagian mid-range, itu si Omnya punya speaker JBL Synthesis ya. Orisinilnya Land Cruiser yang versi JBL Synthesis. Beliau tanya, bisa nggak dimanfaatin? Bisa. Ya kan? Bisa. Oke, kita taruh mid-range-nya di situ. Oke, center speaker menggunakan speaker asli mobil. Ya, kita lihat ke prosesornya. Ini juga buat kita barang asing. Resolute. Ya. Barang asing. Ini buat kita juga barang asing, karena kita belum pernah pegang juga ya. Mereknya Resolute ya. Ini saya langsung profiling produk ini. Ini produk high-end prosesor buatan Rusia ya, buatan Rusia. Inputnya hanya optical input, jadi hanya ada digital input ya. Opsional untuk nambahkan analog input sih bisa ya. Jadi kita beli lagi modul untuk input analognya gitu. Tapi karena Omnya mau pakai head unit high res, kita sarankan pakai UTX M08S. Nah, ini yang jadi head unit utamanya ya. Head unit asli mobil kita tetap fungsikan untuk dengar radio segala macam menjadi secondary head unit. Nah, ini kita sudah tata penempatan amplifier sama DSP-nya ya kan. Sebenarnya mobil ini sih kalau kita mau kasih solusi yang gampang, Om, ini 2 nggak usah pakai aja DSP 12 channel 1, urusannya selesai ya kan. Nah, cuman kan pertanyaannya, kita kan selalu memposisikan diri sebagai user. Pertanyaannya, ini barang mau dikemanain, ya kan? Itu. Nah, jadi akhirnya kita bilang, Om, yuk kita manfaatin, ya. Kita rancang sistemnya yang bisa jadinya bagus gitu. Ya, jadilah begini. Resolute ini kita pakai untuk mengakomodir, mendrive speaker utama, yaitu three-way depan plus subwoofer, ya kan? Satu lagi prosesornya adalah Ground Zero. Ground Zero 8 channel juga, tapi kita hanya pakai total 4 channel, yaitu untuk mendrive speaker secondary, yaitu speaker tengah, center speaker, dan kita tambahin juga rear center untuk ngisi ambience belakang ya, untuk row ketiga gitu, supaya dapat juga vokalnya gitu ya. Nah, ini untuk secondary. Nah, amplifiernya di sini ada monoblock 1 buat ngangkat subwoofer. Ini 4 channel untuk
ngangkat secondary speakernya, yaitu speaker tengah, center speaker depan, center speaker belakang. Ini ada power 6 channel, amplifier 6 channel, ya kan? Amplifier 6 channel ini untuk speaker utamanya, 3-way-nya. Tweeter, mid-range, dan mid-bass. Konektivitas, kebetulan kita udah tes, UTX ini antara optical out-nya sama RCA out-nya bisa bunyi bareng. Bisa bunyi bareng loh. Bisa bunyi bareng. Canggih dong. Ya, jadi solve ya problemnya ya. Kita pakai 2 DSP, untuk resolute-nya kita ambil optical output, untuk ground zero-nya kita ambil RCA channel rear gitu. Ya. Teman-teman lihat nih, kalau produk audionya ini semua bersumber dari satu distributor nih. Which is distributor ini ya kita belum banyak ya megang produk-produknya ya. Tapi why not ya? Kita sebagai Kara Audio installer, semakin banyak kita menguasain produk, menurut saya itu semakin memperkaya wawasan kita gitu, ya kan? Nah, jangan bilang Niki Motor hanya jago kandang ya. Jadi kita coba, kita tuning ground zero sekarang, ya kan? Nah, proses instalasi udah selesai. Nanti setelah ini saya akan kasih lihat beauty shoot instalasinya. Habis itu mobil akan saya tuning dan kita lihat hasilnya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Nah, kalau lovers akhirnya selesai juga teman-teman buat tuning mobil ini. Sistem dengan 13 speaker, 2 DSP, 3 amplifier. Sekalian saya mau nge-review ya, di mobil ini kan pakai head unit UTX M08 ya, M08S ya, which is kita juga baru pertama kali pakai head unit ini ya. Dibanding pendahulunya UTX A09, ada plus minus ya. Dari segi suara, menurut gua masih better A09 ya, untuk clean-nya sama resolusinya. Tapi menangnya M08 ini dia bisa support baca DSD ya. Kalau di A09 hanya support FLAC aja gitu. Anyway, ini lucu juga sistem di mobil ini mengkombinkan output optical dengan output RCA ya. Jadi untuk speaker utamanya kita pakai optical output, untuk secondary speakernya yaitu speaker tengah sama center speaker dan rear center speaker kita menggunakan output RCA gitu. Tapi secara tuningan setelah ngeblend ternyata masuk-masuk aja ya teman-teman. Gua nggak merasa terganggu, ada beda sampai gimana, jomplang gimana, tapi oke-oke aja. Hanya beda di leveling aja gitu. Oke. Nah, yang gue mau highlight sedikit ada perbedaan sedikit ya di kalau kita pakai A09 UTX, output optical terasanya lebih nyaring. Sedangkan kebalikannya di UTX M08 optical outputnya kerasa lebih rendah volumenya dibanding RCA-nya. Nah, gua nggak tahu kenapa ya, tapi ya itu yang terjadi ya. Jadi ya tugas kita adalah untuk mengadjust itu sehingga pas saat bunyi bareng itu semuanya enak didengar gitu ya. Jadi mobil ini udah selesai di-tuning, mainly adalah tuningan untuk one seat position, yaitu di posisi driver ya. Karena usernya ini bawa mobil sendiri ya, nggak menggunakan driver. Tapi saat kita duduk di belakang, saat duduk di kiri, suaranya juga oke gitu. Hanya yang best sweet spot adalah di driver ya gitu. Stagingnya, three-way-nya juga ini kan nyeleneh juga ya, Twitternya di pilar, mid range-nya di ujung dashboard ya. Tapi setelah di-tuning suaranya ngeblend aja ya teman-teman. Tetap terbentuk staging ya, enak-enak aja. Mid bass juga suaranya naik ya. Sub juga di depan suaranya ya. Nah, sistem yang menggunakan amplifier yang cukup ini menurut gua oke banget karena kita setel volume pelan aja, suaranya anteng banget di atas dashboard gitu. Jadi tonalnya balance, stagingnya juga terjaga dengan baik, linearity volumenya juga asik banget gitu. Saat volume rendah, medium sama volume tinggi semua terjaga dengan baik gitu. Ya paling ya tantangannya di tuning 2 DSP ini ya harus ekstra teliti aja ya supaya semua suara tetap ngeblend gitu. Memang agak repot sih, tapi ya itulah tugas kita ya untuk ngeberesin sistem gitu ya. Review Resolute dong kok. DSP-nya gimana? Kita pertama kali menggunakan DSP Resolute ini. Secara resolusi sih DSP ini dahsyat ya. Resolusinya bagus banget. Cuman menurut gua kekurangannya hanya di equalizer. Equalizer dia per channel hanya ada 5 band ya. Sedikit sekali sih, tapi ya kita harus pilih priority. Mana frekuensi yang akan kita modified itu ya harus pilih banget. Karena choice-nya cuma 5 band gitu kan, nggak banyak gitu, sedikit sekali. Kalau si Ground Zero DSP-nya equalizer-nya ada 10 band per channel ya. Ya tetap menurut kita itu agak terbatas juga ya. Karena idealnya adalah 31 band, tapi kadang-kadang 31 band juga nggak kita pakai semua gitu ya. Tapi ya balik lagi yang penting resolusinya bagus ya, jadi bisa menghasilkan suara yang bagus gitu. Tiap DSP pasti ada plus minusnya masing-masing ya. Bagaimana installer menyiasatinnya sehingga bisa menghasilkan hasil yang bagus, itu aja sih. Nah itu aja. Oke, nggak ada pertanyaan lagi kan? Udah jam 3 pagi teman-teman karena di lovers. Udahlah, nggak usah pertanyaan lagi. Nah, tanpa panjang lebar kita kasih dengar suaranya.
itu dia hasil suaranya. Bagaimana menurut teman-teman? Jadi satu lagi project kita selesai, ya kan? Semoga settingan kita bisa cocok dengan usernya, sehingga ada berkesinambungan lagi project kedepannya. Oke. Nah, menurut teman-teman gimana? Silahkan kasih komen di bawah. Ini project yang termasuk sulit ya, tapi kita selesaikan juga dengan baik. Konektivitasnya segala macam dengan satu sistemnya. Kita memanfaatkan barang-barang ini dibawa sama usernya karena sudah punya sendiri dengan additional sehingga bisa menjadi satu sistem yang lebih baik gitu. Oke. Nah, sekian dulu video kali ini. Thank you for watching guys. See you guys. Dah.